topik kita yang pertama yakni karakteristik dan ruang lingkup akuntansi biaya. Karakteristik sistem akuntansi biaya terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, ketepatan, kedua, menyederhanakan, ketiga, elastisitas, keempat, efektivitas biaya, kelima, keterbandingan, keenam, kecepatan, ketujuh, persiapan akun secara berkala, kedelapan, rekonsiliasi dengan akun keuangan, dan yang kesembilan adalah keseragaman. Selanjutnya adalah ruang lingkup akuntansi biaya. Akuntansi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, akuntansi keuangan, dan yang kedua, akuntansi manajemen. Sedangkan akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe akuntansi tersebut. Perbedaan yang mendasar antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah sasaran pemakai. Pada akuntansi keuangan, dimaksudkan untuk menyediakan informasi untuk pemakai eksternal. Pemakai ini mencakup investor, jawatan pemerintah, bank, dan lain-lain. Karena kebutuhan informasi dari kelompok pemakai eksternal ini sangat berbeda, akuntansi keuangan dirancang sesuai dengan aturan dan format akuntansi yang didefinisikan dengan jelas atau prinsip akuntansi yang diterima umum, yakni GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Pada akuntansi manajemen, menghasilkan informasi untuk pemakai internal. Secara spesifik, akuntansi manajemen mendefinisikan, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang berguna bagi manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Karena kebutuhan informasi internal dari tiap perusahaan berbeda, dan karena manajer mengendalikan akuntan internal, tidak perlu ada seperangkat aturan dan format. Setiap perusahaan dapat mengembangkan sistem akuntansi internalnya sendiri. Nah, pada akuntansi biaya adalah suatu hibrida dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya memberikan informasi mengenai biaya perusahaan dan dapat digunakan baik untuk tujuan internal dan eksternal. Jika akuntansi biaya digunakan untuk akuntansi keuangan, akuntansi biaya mengukur biaya produksi dan penjualan sesuai GAAP. Jika digunakan untuk kebutuhan internal, akuntansi biaya memberikan dasar untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, hubungan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi biaya dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah pengertian dan tujuan akuntansi biaya. Menurut Mulyadi, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Nah, dalam akuntansi biaya terdapat 3 tujuan pokok. Yang pertama, penentuan harga pokok produk. Yang kedua, pengendalian biaya. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan khusus. Penjelasan bahan baku tekal dan overhead pabrik. Biaya bahan baku atau raw material cost adalah biaya yang digunakan umum bahan-bahan yang biasa digunakan dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk mengelola bahan baku utama menjadi produk atau barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung adalah bagian dari upah yang secara khusus dan konsisten dikeluarkan di dalam rangka pembuatan produk, urutan pekerja tertentu, atau penyediaan
layanan biaya untuk tenaga kerja secara langsung menangani proses atau biaya dihubungkan secara langsung dengan barang jadi. Sebagai informasi, tenaga kerja langsung sendiri merupakan setiap manusia yang terlibat langsung di dalam proses produksi, mulai dari pengelolaan bahan sampai menjadi sebuah barang jadi. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang dikeluarkan pengusaha guna mendukung jalannya produksi. Perlu diingatkan, biaya overhead ini tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap proses produksi, akan tetapi bisa membantu kelancaran proses produksi. Biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung, jadi biaya ini tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan barang yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk pada siklus akuntansi biaya. Dalam sebuah perusahaan, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang, atau manufaktur, akuntansi biaya memiliki peran yang sangat penting. Siklus akuntansi biaya adalah sebuah proses pencatatan secara mendetail dari awal hingga akhir untuk mendapatkan biaya keseluruhan secara lengkap dan terperinci. Akuntansi biaya secara sederhana bertujuan untuk membantu para pengusaha supaya bisa menentukan rincian biaya usaha mereka serta mengetahui nominalnya secara keseluruhan, sehingga para pengusaha bisa memiliki kontrol penuh dalam hal keuangan supaya tidak over budget dan bisa menjaga keuangan bisnis mereka tetap sehat. Siklus akuntansi biaya pada sebuah perusahaan manufaktur dipakai untuk mengikuti proses pengolahan sebuah produk sejak dari memasukkan sebuah bahan baku ke dalam proses produksi hingga dihasilkan sebuah produk jadi dari proses pembuatan produk tersebut. Pada perusahaan manufaktur, akuntansi biaya diartikan sebagai akuntansi yang menentukan harga pokok dari sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi pesanan atau mengisi persediaan yang akan dijual. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menentukan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur tersebut harus mengikuti proses pengolahan produk yang dilakukan, mulai pemasukan bahan baku ke dalam proses produksi sampai menjadi sebuah produk jadi. Akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur merupakan dasar dalam menentukan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan. Siklus tersebut harus sesuai dengan proses pengolahan produk yang dijalankan, dari memasukkan bahan baku ke produksi hingga menjadi produk jadi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur plastik, PT ABC, ingin mengetahui biaya perusahaannya. Yang harus diperhatikan pertama kali adalah alur produksi PT ABC tersebut. Secara sederhana, siklus akuntansinya dimulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, penyimpanan bahan jadi ke dalam gudang. Pada alur di atas antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, harga pokok produksi, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, dan total harga pokok produksi. Dari alur tersebut, kita dapat mengetahui bahwa setidaknya kita harus menghitung harga pokok penjualan atau HPP, harga tenaga kerja, serta menghitung biaya overhead pabrik. Dalam perusahaan manufaktur ini, siklus akuntansi biaya dimulai dari pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan pada proses produksi, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya overhead pabrik atau BOP yang dikonsumsi untuk produksi, serta diakhiri dengan penyajian harga pokok produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang oleh bagian produksi. Akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi per unit produk jadi
yang diserahkan kepada bagian gudang. Berikut ini adalah siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Antara lain, yang pertama ada siklus pembuatan produk, dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku, setelah itu pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, kemudian penyimpanan produk jadi dalam gudang. Yang kedua ada siklus akuntansi biaya, dimulai dari penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, setelah itu penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, kemudian pengumpulan biaya produksi, dan penentuan harga pokok produk jadi. Materi yang keempat, metode pesanan dan metode proses dalam akuntansi biaya. Metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok pesanan, yaitu karakteristik usaha pesanan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Yang ketiga, produk ditunjuk untuk memenuhi pesanan. Yang keempat, digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Yang kelima, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya produksi langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Yang keenam, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tak langsung disebut biaya overhead pabrik. Yang ketujuh, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai HPP pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan BOP diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Yang kedelapan, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Selanjutnya, kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok yang bersangkutan. Selanjutnya, manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, pencatatan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, akuntansi biaya bahan baku. Terbagi menjadi dua. A. Untuk pembelian bahan baku, jurnalnya, persediaan bahan baku, pada utang usaha atau kas. B. Untuk penggunaan bahan baku, pencatatannya, barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang kedua, akuntansi biaya tenaga kerja. Terbagi menjadi dua, yaitu A. Untuk mencatat biaya tenaga kerja terutang, yaitu gaji dan upah pada utang gaji dan upah. B. Untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Yang ketiga, untuk mencatat akuntansi biaya overhead pabrik terbagi menjadi tiga pencatatan. A.
untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, yaitu BOP sesungguhnya pada macam-macam biaya. B. Untuk mencatat pembebanan BOP, yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik pada BOP yang dibebankan. C. BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya, BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya. Yang keempat, pencatatan persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya overhead pabrik. Yang kelima, pencatatan barang jadi, yaitu persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses. Yang keenam, pencatatan harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Yang ketujuh, penyerahan barang jadi kepada pemesan, yaitu kas atau piutang pada penjualan. Selanjutnya, proses costing. Proses costing merupakan metode akuntansi yang menelusuri dan terakumulasi biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dari proses manufaktur. CIMA mendefinisikan proses costing sebagai metode biaya diterapkan di mana barang atau jasa hasil dari urutan operasi atau proses yang terus-menerus atau berulang-ulang. Biaya dirata-ratakan atas unit yang diproduksi selama periode. Proses costing cocok untuk industri yang memproduksi produk homogen dan di mana produksi aliran kontinu. Sebuah proses dapat disebut sebagai subunit organisasi khusus yang ditetapkan untuk biaya pengumpulan tujuan. Selanjutnya, karakteristik sistem biaya proses. Yang pertama, sistem produksi merupakan sistem produksi yang berjalan terus-menerus atau intermittent. Yang kedua, produk yang dihasilkan merupakan produksi massal dan bersifat seragam atau homogen. Yang ketiga, tujuan produksi adalah untuk membentuk persediaan atau inventory. Selanjutnya, dalam laporan pertanggungjawaban untuk sistem biaya proses ini terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pertama berisi informasi data produksi yang sekaligus laporan arus fisik. Perlu dipahami bahwa pengertian unit dalam bagian ini adalah unit ekuivalen. Bagian kedua berisi informasi total akumulasi biaya yang menjadi tanggung jawab manajer departemen produksi yang bersangkutan. Bagian ketiga berisi informasi bagaimana total biaya didistribusikan menjadi nilai dari barang dalam proses dan produk jadi. Selanjutnya, alokasi biaya produksi terbagi menjadi 2 alternatif, yaitu metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO dan metode rata-rata atau average method. Kalkulasi metode FIFO. Dalam metode ini, biaya persediaan awal barang dalam proses dipisahkan dari biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dan tidak dirata-ratakan dengan biaya tambahan baru. Metode ini menghasilkan 2 angka biaya per unit, yaitu persediaan awal barang dalam proses yang diselesaikan. Yang pertama, unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode yang sama. Yang kedua, biaya persediaan awal barang dalam proses dicantumkan sebagai 1 angka terpisah. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit persediaan awal ditambahkan ke biaya tadi. Jumlah kedua biaya ini kemudian ditransfer ke departemen berikutnya. Selanjutnya, kalkulasi metode rata-rata atau average. Dalam kalkulasi atau penetapan biaya rata-rata dalam hal ini, berarti bahwa persediaan awal barang dalam proses digabungkan dengan periode yang baru. Kemudian, biaya unit-unit yang ditransfer ke departemen berikutnya dihitung melalui perkalian jumlah unit yang ditransfer dengan biaya akhir per unit. Dalam metode rata-rata, biaya persediaan awal barang dalam proses
ditambahkan ke biaya dari departemen sebelumnya dan biaya bahan, pekerja dan overhead pabrik yang dikeluarkan selama periode itu. Biaya per unit akan ditentukan dengan membagi biaya-biaya ini dengan kuantitas produksi ekuivalen. Unit serta biayanya kemudian ditransfer ke departemen berikutnya sebagai suatu angka kumulatif. Unit ekuivalen merupakan jumlah unit yang dihasilkan dengan menggunakan bahan, pekerja, overhead yang dikeluarkan selama satu periode yang tersedia untuk menyelesaikan unit tersebut. Unit ekuivalen produksi sama dengan unit ekuivalen untuk melengkapi persediaan awal, ditambah yang masuk dan diselesaikan selama periode tertentu, ditambah unit ekuivalen persediaan akhir barang dalam proses. Unit ekuivalen untuk menyelesaikan persediaan awal atau jumlah unit dalam persediaan awal dikali dengan 100% kurang dengan persen penyelesaian persediaan awal. Selanjutnya, perlakuan harga pokok produk barang dalam proses awal dengan average. Yang pertama, tidak membedakan dari mana asal barang jadi atau FG finished goods, baik dari BDB atau WIP work in process awal maupun dari produk yang baru dimasukkan dalam proses. Kedua, setiap elemen biaya atau harga pokok WIP awal digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga, harga pokok BDB atau WIP awal harus dipecah kembali ke dalam setiap elemen biaya. Ekvivalen produksi dapat dihitung sebagai berikut. Unit produk selesai ditambah dengan unit BDB atau WIP akhir dikali persen penyelesaian. Yang ketiga, cost per unit setiap elemen biaya dapat dihitung sebagai berikut. Biaya BDB atau WIP awal ditambah biaya periode yang bersangkutan dibagi dengan ekuivalen produksi biaya yang bersangkutan. Selanjutnya, perbandingan metode FIFO dan average. Average, metode ini paling sesuai jika hanya bahan baku, biaya konversi, dan tingkat persediaan stabil. FIFO, metode ini paling sesuai digunakan apabila tingkat harga bahan baku, biaya konversi, atau tingkat persediaan berfluktuasi. Selanjutnya, memperhitungkan adanya persediaan produk dalam proses awal. Yang pertama, dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Kedua, produk dalam proses awal periode ini akan membawa harga pokok persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang atau ke departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Metode average. Dalam metode ini, jumlah harga pokok produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk menghasilkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama merupakan harga pokok kumulatif, yaitu merupakan penjumlahan harga pokok dari departemen 1 ditambahkan dengan departemen berikutnya yang bersangkutan. Selanjutnya, metode FIFO. Dalam metode ini, menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses, baru sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Dalam departemen setelah departemen 1, produk telah membawa harga produk dari periode sebelumnya digunakan pertama kali untuk menentukan harga pokok produksi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang.
Tambahkan bahan baku setelah Departemen Produk 1. Tambahan bahan baku ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan. Tambahan ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan unit ekvivalensi produk yang dihasilkan, sehingga tidak memengaruhi perhitungan HPP persatuan yang diterima dari Departemen Produk sebelumnya. Menambah jumlah produk yang dihasilkan. Hal ini akan berakibat diadakannya penyesuaian HPP persatuan yang diterima dari Departemen Produksi sebelumnya. Oke, baiklah, kita masuk pada 4 tahapan cara menghitung harga pokok penjualan. Tahap yang pertama yaitu cara menghitung biaya bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang dibeli dan digunakan untuk membuat produk akhir atau barang jadi yang akan dijual kepada konsumen. Sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya yang muncul dalam mendatangkan bahan baku. Biaya bahan baku meliputi harga bahan, ongkos angkut, biaya penyimpanan, dan lain-lain. Bahan baku itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, bahan baku langsung, yaitu bahan baku yang dapat ditelusuri ke produk akhir yang dihasilkan. Misalnya, bahan baku kayu dalam produk furniture dan baja dalam produk mobil. Yang kedua, bahan baku tidak langsung, yaitu bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir tetapi tidak mudah diidentifikasi dan dialokasikan ke pusat biaya serta bukan bagian dari produk jadi. Contohnya, bahan tidak langsung adalah benang untuk pembuatan baju. Secara formulasi, rumus menghitung biaya bahan baku adalah biaya bahan baku sama dengan saldo awal bahan baku tambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Oke, baiklah, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu menghitung biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang muncul pada proses produksi perusahaan. Biaya inilah yang sangat membedakan perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Biaya produksi dalam perusahaan manufaktur terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama bahan baku langsung yang merupakan bahan utama dalam pembuatan barang jadi atau produk yang akan diproduksi dan dijual. Dan yang kedua, tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlihat dalam proses pembuatan produk, yaitu dari pengolahan bahan baku sampai selesai diproduksi. Dan yang ketiga, biaya yang timbul dari suatu proses produksi dalam pembuatan barang jadi. Cara menghitung biaya produksi atau cost of goods sold atau COGS dilakukan dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Secara formulasi, rumusnya sebagai berikut. Biaya produksi sama dengan biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Tahap yang ketiga adalah cara menentukan harga pokok produksi, yang biasanya cara menghitung harga pokok produksi adalah dengan menjumlahkan biaya produksi dan saldo awal persediaan barang, kemudian dikurangi saldo akhir persediaan barang. Secara formulasi, rumus menentukan harga produksi adalah harga produksi sama dengan total biaya produksi tambah saldo awal persediaan barang dikurangi saldo akhir persediaan barang. Dan pada tahap yang keempat, yakni menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Cara menghitung harga pokok penjualan adalah dengan menjumlahkan harga pokok produksi dengan persediaan barang awal, kemudian dikurangi persediaan barang akhir. Secara formulasi, rumus harga pokok penjualan atau HPP adalah HPP sama dengan persediaan barang awal tambah harga pokok produksi dan dikurangi persediaan barang akhir. Demikian tahapan dalam menghitung atau cara menghitung harga pokok penjualan.
Harga pokok produksi, atau juga disebut sebagai biaya produksi, bisa dipahami sebagai semua biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan. Variabelnya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tujuan menghitung harga pokok produksi. Jika berbicara mengenai tujuan dari perhitungan HPP, ada 4 poin besar yang wajib dipahami, yaitu yang pertama, menentukan harga jual produk. Tanpa mengetahui total harga pokok produksi yang dikeluarkan perusahaan, maka penghitungan harga jual produk juga akan sulit. Yang kedua, pemantauan biaya produksi secara real. Biaya produksi yang telah direncanakan kemudian dipantau realisasinya dalam analisis total biaya produksi ini. Akan dapat terlihat sejauh mana realisasi biaya tersebut saat sudah dikeluarkan. Apabila memiliki sisa, apakah terdapat kekurangan, dan apa penyebab dari kedua hal tersebut jika ada. Yang ketiga, perhitungan laba rugi periodik. HPP diperlukan untuk melakukan proses produksi dalam periode tertentu. Tujuan menghitung nilainya adalah memastikan apakah kegiatan produksi dan pemasaran dalam periode tersebut mampu menghasilkan keuntungan atau kerugian untuk perusahaan. Tentu hal ini akan melibatkan pula informasi laba rugi bruto dari perusahaan. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan dalam proses. Biaya produksi diperlukan sebagai kelengkapan dalam laporan atau neraca tertentu. Pihak perusahaan harus mampu menyajikan data terkait harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan. Biaya produksi akan melekat pada produk jadi yang belum terjual pada tanggal neraca disajikan atau masuk dalam variabel harga pokok persediaan produk dalam proses. Ada 3 komponen dalam HPP. Secara umum terdapat 3 komponen yang masuk dalam perhitungan harga pokok produksi di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, biaya bahan baku. Merupakan setiap biaya yang digunakan dalam rangka membeli bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Tidak sekedar bahan pokok saja, namun semua komponen yang menyiapkan bahan baku yang diperlukan tersebut. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja dalam rangka proses produksi, yang mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk jadi atau produk yang siap dipasarkan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Adalah biaya yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Biaya ini akan memasukkan variabel biaya tenaga kerja tidak langsung yang turut bekerja tidak secara langsung dalam pembuatan produk. Contoh, PT Busana Indah adalah perusahaan dengan produk utamanya berupa daster. Berikut ini adalah bagian data keuangan yang diperoleh dari catatan akuntansi PT Busana Indah pada bulan Mei 2020, yaitu persediaan barang dalam proses awal 30 juta, gaji satpam pabrik 4 juta, pembelian kain katun 35 juta, pembelian kancing baju 10 juta, gaji pembuat pola 15 juta, pembelian benang 5 juta, gaji penjahit 25 juta, biaya transportasi pembelian bahan baku 2.500.000, biaya listrik 7.500.000, pembelian plastik untuk packing 2 juta, persediaan barang dalam proses akhir 26 juta. Kita diminta menghitung harga pokok produksi PT Busana Indah untuk bulan Mei 2020. Langkah pertama yaitu klasifikasi biaya-biaya ke dalam 3 elemen biaya yaitu bagian pertama biaya bahan baku atau BBB. Ada pembelian kain katun 35 juta. Dan bagian kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, ada gaji pembuat pola
15 juta, gaji penjahit 25 juta, total 40 juta. Bagian ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP, ada gaji satpam pabrik 4 juta, pembelian plastik untuk packing 2 juta, pembelian kancing baju 10 juta, biaya transportasi pembelian bahan baku 2.500.000, biaya listrik 7.500.000, pembelian benang 5 juta, total 31 juta. Setelah itu masukkan seluruh biaya ke dalam rumus, yaitu HPP produk sama dengan BBB tambah BTKL tambah BOP tambah BDP awal kurang BDP akhir. Jumlahnya yaitu 110 juta. Dan di atas adalah laporan keuangannya.